Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Oktober 2023 mencapai 978.500 kunjungan. Meski tercatat naik secara year on year, namun ternyata angka kunjungan tersebut mengalami penurunan sebesar 8,57% secara bulanan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Oktober 2023 mengalami kontraksi sebesar 8,57% mencapai 978.500 kunjungan. Kunjungan ini merupakan penurunan bulanan terdalam kedua sepanjang 2023. BPS mengungkapkan bahwa dari total kunjungan wisatawan mancanegara tersebut, sebanyak 845.150 kunjungan masuk melalui pintu masuk utama, sementara 133.350 kunjungan melalui pintu masuk perbatasan. Dengan demikian, jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia pada bulan Oktober 2023 sebanyak 978,5 ribu kunjungan, atau sedikit menurun, yaitu sebesar 8,57% secara bulanan, tetapi kalau kita lihat secara tahunan naik sebesar 33,27%. Secara kumulatif dari Januari hingga Oktober 2023, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 9,49 juta kunjungan, mengalami pertumbuhan sebesar 124,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Meskipun mencatat pertumbuhan positif, capaian ini masih di bawah capaian kunjungan pada periode yang sama tahun 2019 atau sebelum pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, hari ini akan kita ulas terkait dengan perkembangan dari sektor pariwisata Indonesia yang kita juga berupaya untuk memacu kontribusi dari sektor pariwisata kepada pertumbuhan ekonomi atau perekonomian nasional. Adapun pemirsa, Badan Pusat Statistik mengungkapkan pariwisata di Indonesia kini mulai mengalami pemulihan. Hal tersebut dikarenakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan juga wisatawan Nusantara pada Oktober 2023 tercatat sudah membaik seperti sebelum pandemi COVID-19 atau pada 2019 lalu. Ya, pada Oktober 2023 misalnya, pemirsa, kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman di Indonesia mencapai 978.500 kunjungan. Jumlah tersebut turun cukup dalam sebesar 8,57% dibandingkan September 2023 secara bulanan. Namun ternyata angka itu mengalami kenaikan 33,27% dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2022 lalu. Dan secara kumulatif, BPS mencatat kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari hingga Oktober 2023 atau selama 10 bulan terakhir ini mencapai 9,49 juta, meningkat 124,3% dibandingkan periode yang sama di tahun 2022. Peningkatan kunjungan tersebut utamanya tercatat pada pintu Bandara Ngurah Rai di Denpasar dan juga Soekarno-Hatta, di mana masing-masing meningkat sebesar 193,32% dan 128,99%. Sementara itu jumlah perjalanan wisatawan Nusantara juga tak kalah membaiknya, pemirsa, di mana ini sudah mencapai 62,7 juta perjalanan. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik sudah mulai melampaui jumlah perjalanan wisatawan Nusantara pada 2019 atau pada masa pra-pandemi COVID-19 lalu. Ya, sementara itu pemirsa, demi mendorong kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih besar, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan untuk memberikan bebas visa kunjungan kepada 20 negara. Lantas seperti apa usulan Menparekraf tersebut? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar 20 negara mendapatkan bebas visa kunjungan ke Indonesia. Hal itu demi meningkatkan kunjungan wisata dari negara terkait ke tanah air sehingga dapat meningkatkan dampak perekonomian termasuk dalam hal menarik investasi dan melebarkan pengembangan ekonomi digital. Dalam 1 bulan ini Bapak Presiden menugaskan agar daftar negara yang akan diajukan untuk bebas visa kunjungan ini disempurnakan, difinalisasikan untuk mendapatkan persetujuan dan nanti akan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang memberikan bebas visa kunjungan kepada beberapa negara yang akan kita prioritaskan. Jadi bukan hanya wisatawan,
tapi juga pertimbangannya investasi dan dampak ekonomi. Jadi semua yang menguntungkan untuk kebangkitan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita. Menparekraf menyebut dengan memberikan akses bebas visa kunjungan diharapkan wisatawan dari 20 negara tersebut juga bisa tinggal lebih lama di Indonesia dan mengeluarkan uang lebih banyak. Adapun usulan bebas visa kunjungan 20 negara tersebut menurut Menparekraf telah diajukan ke Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, masih mengulas soal sektor pariwisata Indonesia, pemirsa, di mana berdasarkan data negara asal 3 besar wisatawan mancanegara pada Oktober 2023 lalu adalah Malaysia, Australia, dan juga Singapura. Ya, meski mengalami penurunan dibandingkan September 2023, ternyata Malaysia masih menjadi negara asal dengan jumlah kunjungan terbanyak, diikuti oleh Australia dan juga Singapura. Ya, ini menjadi 3 negara dengan kunjungan yang paling dominan ke Indonesia. Ya, Menparekraf Sandiaga Uno mengungkapkan pada triwulan 3 2023, nilai devisa pariwisata mencapai lebih dari 6 miliar dolar Amerika dengan kontribusi pada produk domestik bruto atau PDB pariwisata sebesar 3,76%. Adapun nilai ekspor produk ekonomi kreatif mencapai 11,82 miliar dolar dan nilai tambah ekraf atau ekonomi kreatif sebesar 691,75 triliun rupiah. Capaian ini diklaim melampaui target yang sudah dicanangkan. Dan selanjutnya peringkat Travel and Tourism Development Index per 14 November ini tercatat berada di posisi 32 atau naik 12 tingkat dari peringkat sebelumnya pada 2019. Menparekraf menargetkan posisi ini akan merangkak naik hingga menembus 30 besar dunia. Ya, kemudian jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekraf juga sudah di atas target. Jika ditotal, secara keseluruhan menyerap lebih dari 45 juta tenaga kerja dengan rincian 21,93 juta tenaga kerja pariwisata dan 24,34 juta tenaga kerja ekraf. Ya, lebih lanjut pemirsa, faktor pembiayaan ternyata disebut menjadi hal penting bagi sektor pariwisata. Bahkan Bank Indonesia turut mendorong pembiayaan untuk sektor pariwisata. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya. Sektor pariwisata dinilai memiliki kontribusi cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, Bank Indonesia mendukung pertumbuhan sektor wisata melalui pembiayaan. Direktur Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia, Sisilia Harun, menyatakan bahwa pasca pandemi COVID-19 ada berbagai sektor yang perlu didukung untuk kembali tumbuh dan salah satunya adalah sektor pariwisata. Menurut Bank Indonesia, pariwisata menjadi industri yang perlu untuk ditargetkan diberi insentif, namun tetap diperlukan inovasi agar mampu menjangkau semua kalangan, sebab di dalamnya juga ada sektor ultramikro. Di samping itu, Bank Indonesia menyebut sektor pariwisata juga merupakan sektor jasa yang biasanya akan cenderung lebih sulit dalam memberikan kolateral dibandingkan proyek-proyek yang sudah pasti. Meskipun jika dilihat dari sisi resiko kredit, Bank Indonesia menyatakan bahwa sektor pariwisata juga tidak terlalu buruk. Hal itu pun memberikan peluang yang baik dalam pemberian insentif bagi sektor pariwisata. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, tingkat kunjungan wisatawan mancanegara terpantau sudah membaik. Kemudian juga pergerakan dari wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik juga sudah mulai melampaui pergerakan pada sebelum pandemi COVID-19. Kemudian tadi juga Menparekraf sudah mengusulkan untuk memberikan bebas visa kunjungan untuk 20 negara. Ini sepertinya menjadi upaya-upaya yang memang untuk mendorong kontribusi sektor pariwisata nasional terutama dari kunjungan wisatawan mancanegara. Adapun insentif lainnya pemirsa tadi seperti yang juga sudah dikemukakan oleh Bank Indonesia yakni terkait pembiayaan untuk sektor pariwisata. Adapun dari sisi pemerintah ini ternyata sudah berencana untuk membuat Tourism Fund atau sebuah dana yang akan mendukung pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Dana pariwisata ini sudah dikenal di beberapa negara yang memberi penekanan khusus pada pengembangan pariwisata, seperti contohnya di Singapura dan juga di Arab Saudi. Ya, Menparekraf menuturkan dana pariwisata ini atau Tourism Fund nantinya akan dibentuk dengan pendekatan tata kelola yang baik, fokusnya pada pariwisata hijau, berkelanjutan dan berkualitas yang mengutamakan kekuatan budaya Indonesia. Dengan demikian, wisatawan yang datang ke Indonesia nantinya tidak hanya diukur dari kuantitasnya atau dari jumlah kunjungannya, tetapi juga kualitas atau lama tinggalnya di Indonesia.
Adapun sumber pendanaan dana pariwisata ini nantinya akan dikaji apakah akan memakai dana abadi atau sumber-sumber lainnya. Dan sehubungan dengan hal ini, pemirsa akan dibentuk tim khusus untuk mengkaji agar Indonesia menghadirkan pendanaan yang berkelanjutan, yakni sumber dana yang akan hadir setiap tahun untuk mendukung kegiatan. Sumber pendanaan akan ditelaah sehingga dapat dikelola tanpa terlalu besar membebani APBN dan juga tidak membebani wisatawan. Dan pada tahap awal, pemirsa, target dana pariwisata atau tourism fund di tahun depan ini juga tidak terlalu besar, di mana angka yang sempat dibicarakan dalam rapat pembiayaan pariwisata ini sekitar 1 triliun rupiah. Ya pemirsa, berbagai upaya ini dilakukan oleh pemerintah dan juga seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata agar kemudian bisa kembali memulihkan sektor pariwisata yang kita tahu cukup terdampak akibat pandemi COVID-19. Dan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu kita juga sudah bisa melihat sejumlah perbaikannya, sejumlah pemulihannya, dan kita harapkan memang upaya-upaya tadi bisa terus didorong, bisa terus dilanjutkan, dan kemudian kita harapkan perbaikan-perbaikan di segala sisi terutama di sektor pariwisata juga bisa dilakukan agar kemudian wisatawan Nusantara dan juga wisatawan mancanegara ini bisa nyaman dan aman berwisata di Indonesia.